Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuski Fahlevi. Saya mahasiswa Stistekkom Kartasura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Penerapan Internet dalam Strategi Pemasaran secara Online Shop. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Menurut Edi Soryanto Soegoto 2014.162, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi atas ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran agar dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dan perusahaan sekaligus. Dalam perkembangannya, teknologi informasi yang telah menyebar secara luas dan menyeluruh ini memberikan kita banyak keuntungan. Yang pertama, semakin mudahnya kita dalam mendapatkan informasi di mana saja, kapan saja, dan kita bisa menunjukkan keunggulan dari teknologi informasi tersebut. Kebutuhan akan sarana yang efisien dan efektif inilah yang diperlukan dalam perkembangan dunia berwirausaha agar mendapatkan akses sumber informasi yang sesuai dengan pengembangan yang ada pada saat ini. Dalam strategi pemasaran yang tepat dapat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan. Oleh karena itu, setiap pengusaha itu dituntut untuk bisa menentukan strategi-strategi yang tepat, aktif, dan rasional untuk mencapai tujuan perusahaan, serta dapat lebih unggul dalam menghadapi persaingan yang kompetitif dibanding dengan para pesaingan yang lain. Rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah yang saya simpulkan. Yang pertama, apakah strategi pemasaran menggunakan media internet secara online shop akan lebih unggul dari pemasaran secara manual atau tradisional? Poin kedua, bagaimana pengaruh strategi pemasaran menggunakan media internet secara online shop terhadap keunggulan bersaing dalam berwirausaha? Dalam tujuan penelitian yang saya buat bersama teman-teman, ada dua hal yang saya ajukan. Yang pertama, tujuan penelitiannya adalah menganalisis keunggulan dari penggunaan media internet secara online shop dalam pemasaran. Untuk poin kedua adalah menganalisis pengaruh strategi pemasaran menggunakan internet secara online shop dalam berwirausaha. Dalam manfaat penelitian yang saya buat ini terdapat dua poin. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk persyaratan akademik menyelesaikan studi penulis dan juga untuk menyelesaikan tugas UAS di Stistekkom. Yang kedua, saya berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi pemasaran yang tepat dalam menjalankan suatu usaha sehingga usaha tersebut dapat bertahan, berkembang, dan juga mampu bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Poin berikutnya adalah bab kedua, landasan teori pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang maupun jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Menurut ahli Edi Soryanto Soegoto 2014.162, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi atas ide, barang, dan jasa seperti yang ada di latar belakang tadi. Jadi mengacu pada beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran ini adalah proses di mana terdapat sebuah penciptaan nilai bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi perencanaan dan penetapan harga, promosi, distribusi produk atau jasa tersebut.
Yang berikutnya adalah konsep strategi pemasaran. Banyak ahli marketing mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci utama dari konsep pemasaran maupun marketing strategi. Dengan kata lain, setiap perusahaan memiliki cara tersendiri untuk proses marketing sesuai dengan karakteristik maupun kesanggupan masing-masing. Dan pada dasarnya tujuan akhir dari marketing itu tetap bermuara pada tercapainya kepuasan konsumen. Terdapat 4 konsep strategi pemasaran, yaitu yang pertama adalah segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini merupakan upaya pengidentifikasian dan penggambaran kelompok pembeli yang berbeda dan memerlukan sesuatu produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, poin kedua ini adalah konsep kedua adalah mentargetkan pasar sasaran. Mentargetkan pasar sasaran merupakan pertimbangan kemenarikan segmen pasar dan kaitannya dengan tujuan dan ketersediaannya sumber dayanya. Dan poin ketiga adalah mempromosikan pasar. Apa sih itu mempromosikan pasar? Mempromosikan pasar merupakan suatu upaya untuk merancang penawaran dan citra produk perusahaan sehingga produk dan citra perusahaan itu berhasil menduduki suatu posisi kompetensif yang bermakna dan berbeda dalam benak pasar sasaran. Dan poin keempat ini adalah strategi bauran pemasaran. Ini adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, ada struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Poin berikutnya adalah fungsi strategi pemasaran. Di sini terdapat ada 4 poin fungsi strategi pemasaran. Yang pertama itu meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua adalah koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Poin ketiga adalah merumuskan tujuan perusahaan. Dan poin keempat adalah pengawasan kegiatan pemasaran. Adapun tujuan strategi pemasaran, yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dan tim pemasaran. Dan yang kedua adalah sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang poin ketiga adalah sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Dan poin keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Mungkin sekian presentasi dari saya, dan presentasi saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau kekurangan dalam referensi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasruddin. Saya dari manajemen bisnis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama dari faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Yang pertama, luas tidaknya pangsa pasar. Artinya, kita harus menentukan dulu target pasar yang akan kita tuju dan mencakup seberapa luas yang bisa tercakup untuk memasarkan produk kita. Jadi intinya kita harus menentukan pasar mana yang akan kita tuju atau usia berapa yang nantinya kita akan promosikan produk ini yang cocok untuk mereka. Yang kedua, teknologi. Di era seperti ini, perkembangan teknologi sangat pesat, termasuk dalam bisnis. Pembisnis yang mengandalkan perkembangan teknologi saat ini sangat membantu untuk memperluas
memasarkan produknya, misalnya dengan menggunakan media sosial. Seperti saat ini sangat mudah untuk memperluas jangkauan pemasaran kita. Yang ketiga, harga jual. Seorang pembisnis harus lebih dulu mensurvei harga dari kompetitor untuk mengetahui harga yang cocok saat kita menjualkan di pasar, supaya menghindari harga yang kita patok itu tidak terlalu tinggi dari harga yang pasarannya. Yang keempat, dari keunggulan dan keunikan produk. Ketika kita mengeluarkan suatu produk, harus memiliki keunggulan atau ciri khas tersendiri dari produk kita agar mudah dikenal oleh konsumen dan mempunyai daya tarik tersendiri dari produk yang kita tawarkan tersebut. Yang kelima, kejujuran. Menghindari mempromosikan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan produk yang kita jual. Karena apa? Karena secara nggak langsung akan membuat konsumen kecewa dan akan mempengaruhi konsumen lain untuk tidak membeli produk kita karena review dari konsumen sebelumnya, karena kita mempromosikannya tidak jujur. Yang keenam, optimasi media. Mengelola media pemasaran yang kita pakai untuk jualan supaya toko akan berkembang secara berkala. Misalnya memfokuskan promosi di media sosial, seperti untuk saat ini TikTok itu sangat berkembang. Semisalnya perlahan konsumen akan datang sendiri, semisal selama konten yang kita berikan itu bermanfaat atau menarik bagi mereka untuk mencoba membeli produk kita. Selanjutnya, dari kewirausahaan atau entrepreneurship, menurut Sugoto adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan suatu barang baru yang memiliki nilai tambah, memberi manfaat, dan menciptakan lapangan pekerjaan dan hasil yang berguna bagi orang lain. Sedangkan wirausaha adalah orang yang berjiwa kreatif, inovasi, yang mampu mendirikan, membangun, mengembangkan, dan memajukan dan menjadikan perusahaannya itu unggul. Selanjutnya, pengertian internet menurut Sawarno dan Marta Direjo. Internet merupakan sekumpulan jaringan yang berskala global dan informasi yang didapat secara luas dan bisa diakses 24 jam dengan informasi yang secara update. Selanjutnya, www. Menurut Sawarno dan Marta Direja,
adalah teknologi yang dikemukakan pada tahun 1990-an yang mengubah kemampuan internet sehingga bisa menampilkan tidak hanya data berupa teks dan angka, melainkan juga gambar, suara, serta warna. Selanjutnya, e-bisnis menurut Coulter, e-bisnis menggambarkan penggunaan platform dan alat elektronik untuk menjelaskan bisnis perusahaan. Misalnya dengan membuat website, buat iklan, penggunaan membuat blog. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septanus Rita Mariana dengan NIM 8821150084 atau 1121160080 dengan jurusan Manajemen Double Degree. Di sini saya akan melanjutkan presentasi karya ilmiah tentang penerapan internet dalam strategi pemasaran secara online shop. Langsung saja ke materi. Landasan teori e-commerce. Menurut Kotler 2005, e-commerce lebih spesifik dibanding e-bisnis sebab e-commerce hanya menyangkut fasilitas untuk melakukan transaksi secara online. Sebuah website perusahaan pasti merupakan bagian dari e-bisnis tetapi belum tentu menyediakan fasilitas e-commerce. E-commerce itu sendiri adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik, internet. Contoh e-commerce yang digunakan di Indonesia yaitu Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Kemudian slide selanjutnya, e-marketing. Menurut Kotler 2005, e-marketing menggambarkan usaha perusahaan untuk menginformasikan, berkomunikasi, mempromosikan, dan menjual produk dan jasa lewat internet. Dengan kata lain, e-commerce merupakan bagian dari e-marketing. E-marketing sendiri merupakan bagian dari e-bisnis. Maksudnya di sini ialah e-commerce merujuk pada kegiatan jual beli barang atau jasa secara elektronik melalui internet. E-commerce sendiri merupakan bagian dari e-marketing yang mencangkup semua kegiatan pemasaran yang dilakukan secara elektronik, termasuk promosi, penjualan, dan distribusi produk dan layanan. Secara luasnya, marketing merupakan bagian dari e-bisnis yang mencakup semua aspek bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan internet, mulai dari manajemen hingga layanan pelanggan. Jadi, e-commerce berada di dalam ruang lingkup e-marketing dan konsepnya lebih besar dari e-bisnis. Slide selanjutnya, pengertian online shop. Menurut para ahli, Kotler Armstrong mengemukakan bahwa pemasaran online atau online marketing adalah sebuah usaha dari perusahaan yang bertujuan untuk memasarkan produk dan jasa dan juga untuk membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan melalui internet. Dalam artian secara umum, online shop merupakan toko yang semuanya proses transaksinya itu dilakukan secara digital melalui perantara internet yang digunakan oleh penjual dan pembeli, di mana pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara fisik. Pengoperasian online shop. Tingkat dalam pengoperasian online shop yaitu yang pertama, supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan, dan memasarkan suatu produk tertentu. Kemudian ada reseller, adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk dari supplier. Kemudian ada dropship, tidak melakukan stok barang, mereka hanya memamerkan atau memajang gambar atau foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim dari supplier ke konsumen secara langsung namun atas nama dropshipper. Dropshipper itu lebih mudah untuk dimulai lantaran tidak
perlu mengelola dan berurusan dengan produk fisik, seperti tidak harus membayar gudang, mengatur pengemasan, pengembalian atau pengiriman barang, serta melakukan update stok. Macam-macam transaksi jual atau beli secara online shop. Cara transaksi untuk pembayaran pemesanan secara online shop ini terdiri dari transfer bank, pengiriman dana atau uang dari rekening pengirim ke rekening penerima. Misalnya itu rekening bank, m-banking. Jasa pengiriman uang secara online biasanya melalui aplikasi pengirim uang, misalnya OVO, Dana, Cbank, Flip, Link Aja, dan sebagainya. Kemudian ada rekening bersama, ialah suatu metode pembayaran online yang melibatkan 3 pihak, yaitu pihak pembeli, pihak penjual, dan pihak netral. Biasanya yang bertanggung jawab atas rekening itu ialah pihak netral. Kemudian ada COD, singkatan dari Cash on Delivery. Metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke konsumen yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba di tangan pembeli. Kemudian ada manfaat online shop. Tidak terikat tempat dan waktu, terutama bagi orang yang sibuk sehingga tidak perlu ke toko. Kemudian, banyak pilihan toko online yang menyediakan ragam produk, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Kemudian, dapat membandingkan produk dengan harga toko online lainnya, sehingga lebih banyak pilihan. Melalui online shop, pembeli dapat menelusuri berbagai produk atau mengevaluasi berbagai penawaran harga dengan secepatnya. Dengan adanya kompetisi yang luas, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang sesuai dengan kebutuhan anggaran mereka. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu bab 3, pembahasan. Di sini ada strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu menjalin networking. Jaring bisnis bisa menjadi partner dalam berdiskusi mengenai segala permasalahan terkait dunia bisnis sehingga ditemukan problem solving yang tepat dan bisa diimplementasikan secara nyata untuk perkembangan sebuah bisnis. Problem solving sendiri adalah sebuah soft skill mengenai proses untuk memahami tantangan dalam bekerja untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Kemudian yang kedua ada mengeksplorasi pengetahuan dengan melatih mental dalam diri setiap harinya dan belajar dari pengalaman orang lain yang sudah sukses mengikuti berbagai kursus, seminar, atau membaca buku tentang kewirausahaan, bahkan mampu menginspirasi dan memotivasi untuk meningkatkan jiwa wirausaha. Kemudian, memulai bisnis dari yang kecil dan sederhana terlebih dahulu. Dengan memulai bisnis dari yang sederhana terlebih dahulu, kita akan banyak belajar dalam mengelola sistem dari usaha kecil terlebih dahulu sehingga bisa dijadikan bekal untuk mengelola lingkup sistem usaha yang lebih besar. Jangan sampai apa yang diupayakan ternyata tidak ada nilainya, tidak ada yang membutuhkan atau tidak relevan dengan kondisi dan keinginan konsumen. Kemudian ada kreativitas dan inovatif. Dengan mampu mengasah ide, kreatif, dan inovatif dalam mendorong kemajuan usaha dan selalu mampu mengidentifikasi peluang-peluang usaha baru di sekitarnya. Seorang wirausahawan biasanya kreatif dan inovatif dalam menemukan ide-ide atau gagasan yang baru serta mampu menonjolkan sesuatu yang khas dan menjadi faktor pembeda dari sebuah produk yang ditawarkan. Kemudian ada mempunyai mindset positif. Mindset yang positif merupakan salah satu kiat sukses dalam menjalankan sebuah usaha sehingga akan ada kemajuan dalam bisnis dan selalu tanamkan kesabaran, sikap pantang menyerah, maju terus. Sukses itu harus diperjuangkan dan diupayakan. Wirausaha yang sukses adalah mereka yang pantang menyerah, yang tahan terhadap kondisi apapun. Kemudian masuk slide selanjutnya, yaitu membahas tentang strategi pemanfaatan teknologi informasi. Di sini, strategi pemanfaatan teknologi informasi itu ialah strategi yang berfokus pada penerapan visi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan informasi dan sistem dari sebuah informasi.
Strategi pemanfaatan teknologi informasi ini sangat diperlukan untuk memudahkan pengelolaan informasi yang dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing. Berikut ini beberapa alasan mengapa teknologi informasi itu penting untuk perusahaan. Yang pertama, itu meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin dan repetitif seperti pengelolaan inventory, pembayaran, dan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dengan mempercepat proses bisnis, mengurangi kesalahan manusia, dan memungkinkan akses cepat terhadap informasi yang diperlukan. Kemudian selanjutnya memudahkan pengambilan keputusan. Dalam pemanfaatannya, dapat lebih cepat mengambil keputusan yang tepat. Dan tindakan yang perlu kalian miliki yaitu akses yang cepat dan mudah ke data yang akurat. Sistem informasi dapat menyajikan informasi yang relevan dalam waktu nyata, memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian meningkatkan daya saing. Perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat membantu untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kemudian ada keamanan informasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk melindungi informasi yang dimiliki perusahaan dari serangan peretas, pencurian data, dan serangan siber lainnya. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan monitoring real-time terhadap aktivitas mencurigakan dan terdeteksi dini terhadap potensi ancaman keamanan informasi. Kemudian ada fleksibilitas dalam menggapai perubahan bisnis. Teknologi informasi dapat membantu perusahaan untuk mengubah struktur dan proses bisnis mereka dengan cepat dan mudah sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Pertama, sistem manajemen data yang efisien, kolaborasi online bekerja secara efektif. Fleksibilitas yang diperlukan untuk menggapai dinamika perubahan dalam lingkungan bisnis. Oke, dan demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Wiji Ayu Lufitasari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiji Ayu Lufitasari dengan NIM 882115598 dan jurusan S1 Manajemen STS Tekom Kartasura akan mempresentasikan bab ketiga, yaitu pembahasan. Yang pertama, strategi pemasaran dengan menggunakan teknologi internet, di mana strategi pemasaran dengan menggunakan teknologi internet dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan membangun sebuah situs. Situs adalah hubungan dengan konsumen untuk merefleksikan gambaran tentang usaha kita. Dan yang kedua, memasang iklan di internet. Menggunakan iklan di internet untuk meraih pasar yang baru secara lokal, nasional, dan global. Yang ketiga, penggunaan platform media sosial. Di mana dalam membangun bisnis yang sukses pasti kamu memanfaatkan media sosial untuk sebaik mungkin. Yang keempat, membuat konten yang menarik, di mana konten yang menarik dalam usaha akan membangun kepercayaan dan terhubung dengan audiens dan mendorong strategi digital marketing. Yang kelima yaitu marketing influencer. Melalui kerjasama dengan influencer yang tepat akan memperluas jangkauan merekmu secara signifikan. Yang keenam adalah menggunakan website yang responsif, di mana dapat membuat pengakses website merasa nyaman dan kooperatif. Yang terakhir yaitu optimasi mesin pencari. Dengan memanfaatkan optimasi mesin pencari dapat membantu website Anda berkembang dan meningkatkan keberhasilan di bisnis online Anda.
Yang kedua yaitu dengan cara viral marketing. Viral marketing atau pemasaran viral merupakan sebuah keinginan untuk menciptakan dorongan penyebaran sebuah pesan atau informasi ke dalam jaringan kelompok ataupun dalam lingkaran media sosial. Pemasaran viral marketing ini sangat memerlukan ide kreatif dan inovatif dalam pemasaran produk, karena tidak sembarangan informasi akan disebarkan oleh para warganet. Suksesnya sebuah pemasaran viral harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yaitu pertama, sebuah media dan orang yang bertindak untuk menyuarakan pesan yang sedang dikampanyekan. Masyarakat generasi ini perlu menciptakan jejaring sosial yang transparan dan besar, serta media yang mudah diakses oleh semua orang dan semua kalangan. Yang kedua, sebuah instruksi yang disajikan dengan cara yang sangat mudah dipahami dan dapat mendorong orang lain untuk berpartisipasi di dalamnya. Yang ketiga yaitu lingkungan yang mendukung dan waktu yang tepat untuk meluncurkan program pemasaran virtual. Strategi viral marketing itu yang pertama dapat dilakukan dengan kontes atau kompetisi, merupakan sebuah langkah untuk membuat konten konsumen mengenalkan merek ke teman dan koneksi mereka. Maka dengan hal ini, diharapkan masyarakat yang lain dapat tertarik untuk mencoba produk yang ditawarkan dengan bayangan hadiah dapat didapatkan. Yang kedua, konten. Membuat sebuah video atau konten yang menarik yang dapat mengunggah orang lain untuk sukarela berbagi. Membuat konten yang bermanfaat dapat menarik konsumen ketika melihatnya. Yang ketiga, gunakan trend chasing. Trend chasing adalah strategi memanfaatkan isu atau tren yang sedang hangat dibicarakan sebagai konten promosi. Yang keempat yaitu caption picture. Gambar yang menarik dengan kutipan yang menarik dan merangkum opini yang kuat dapat dengan mudah mendapatkan ribuan jangkauan atau jutaan saham. Dengan cara tersebut dapat mendorong konsumen baru ke saluran yang dibuat. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan dari strategi pemasaran menggunakan internet. Yang pertama, keunggulan dari strategi pemasaran menggunakan internet yaitu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemudahan dalam mengakses dan tidak terbatas. Yang selanjutnya dapat menargetkan segmen pasar yang lebih efisien. Kemudian dapat didukung dengan kinerja mesin, dapat menekan biaya promosi dan jangkauan pasar yang sangat luas. Adapun kelemahan strategi pemasaran menggunakan internet yaitu persaingan yang ketat, menggunakan banyak aplikasi, dan bergantung pada teknologi, membutuhkan pengalaman dan kemampuan tertentu, masalah keamanan dan privasi, umpan balik yang bersifat negatif. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia bisnis, internet merupakan alat yang sering digunakan dalam strategi pemasaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan munculnya konsep baru dalam dunia perdagangan secara online menggunakan internet. Internet memungkinkan bisnis menjual barang dan jasa jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan cara tradisional. Strategi pemasaran menggunakan internet juga memungkinkan bisnis dapat menembus hingga pasar dunia, memberikan banyak manfaat kepada wirausahawan maupun kepada konsumen, dan membuat bisnis dapat lebih sukses di era digital saat ini. Untuk saran dari kelompok kami, yaitu dalam dunia bisnis harus wirausahawan senantiasa beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi dan tren dalam dunia internet agar tetap relevan dan kompetitif.